Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafina Wildania Apriliani, mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi dengan NIM 230600247. Di sini saya akan membahas mengenai isu-isu kewarganegaraan. Salah satunya adalah isu hak asasi manusia. Mengapa saya membahas isu ini? Karena banyak masyarakat yang tidak tahu tentang hak-hak yang menjadi haknya, termasuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sebagai bangsa yang berbudaya dan berdaulat, kita harus mampu menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menegakkan hak asasi manusia. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan hak asasi manusia ini nantinya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia belum juga terselesaikan, yaitu yang pertama, minimnya data dan dokumentasi. Yang kedua, kualitas SDM, seperti kualitas aparat negara seperti polisi atau jaksa yang lamban dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam data KPAI, jumlah pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. Dilihat dari sisi pelaku, para pelaku yang melakukan kekerasan fisik dan atau psikis terhadap korban umumnya adalah orang yang dikenal oleh korban dan sebagian kecil tidak dikenal oleh korban. Adanya kasus anak menjadi korban kekerasan fisik atau psikis di Indonesia dilatar belakangi oleh beragam faktor. Di antaranya meliputi adanya pengaruh negatif teknologi dan informasi, permisivitas lingkungan, sosial budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi rumah atau tempat tinggal yang tidak ramah anak. Di sini, saya akan mengangkat isu mengenai hak asasi manusia terhadap anak yang dimana seorang anak selebgram Malang dianiaya suster pengasuh hingga lebam. Mengenai kekerasan terhadap anak selebgram telah diupload dalam beberapa artikel, yaitu diantaranya di detik.com, kompas.com, dan CNN Indonesia. Saya mengutip tentang kekerasan terhadap anak. Saya mengutip dari laman detik.com yang berjudul Anak Selebgram Malang yang dianiaya suster pengasuh hingga lebam. Anak selebgram asal Malang, Agnia Punjabi, yang lebih dikenal dengan nama Emi Agnia, menjadi korban kekerasan suster pengasuhnya. Kejadian itu dibagikan Emi melalui akun Instagramnya. Detik Jatim telah mengirim direct message ke Emi untuk mengutip unggahannya. Emi dengan nada marah sembari beristighfar meminta bantuan teman-temannya untuk merepost kisah pilu yang dialami oleh sang putri yang masih balita. Anak Emi dianiaya oleh susternya yang berinisial I. Kepada teman-teman bantu repost, astagfirullahalazim, biadab kamu suster I, kata Emi. Sudah dianggap keluarga, dititipin anak 2 hari, kenapa kau siksa belahan jiwaku ini? Tulis akun @emi_agnia seperti dilihat di Detik Jatim. Di unggahan itu, Emi menyertakan foto putrinya yang dianiaya oleh suster I. Tampak mata kiri putri Emi mengalami lebam parah,
Sang putri tampak kesulitan untuk membuka matanya. Selain itu, ada luka di telinga kanan putri Emi. Emi meminta aparat kepolisian segera bertindak. Dia berharap penganiayaan yang dialami oleh sang anak ini diproses secara adil. Mohon doa teman-teman dan mohon diproses @Polresta Malang Kota Official. Tolong Pak Kapolri, tolong saya meminta keadilan seadil-adilnya, tambah owner dari pesan kopi tersebut. Selain menyertakan foto-foto sang anak, Emi tampak mengunggah sebuah video. Video itu direkam di dalam sebuah kamar, tampak kepala anak Emi dipukul hingga rambutnya dijambak. Bahkan saat si anak itu kesakitan hingga menangis, Suster I tampak masih tidak bisa mengontrol amarahnya. Emi mengaku tak pernah punya masalah dengan Suster I. Suster I sendiri direkrut dari sebuah yayasan yang cukup tersohor di Surabaya. Namun, Emi tak mau menyebut nama yayasan tersebut. Perlu diketahui, sebelumnya saya tidak memiliki masalah apapun dengan Suster I. Saya ambil dari yayasan terkenal di Surabaya, bahkan sampai seluruh Indonesia tahu yayasan ini yang tidak akan saya sebutkan, katanya. Dikonfirmasi terpisah, Kapolresta Malang Kota, Kombes Budi Hermanto, menegaskan bahwa kasus ini sedang ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota, ujar polisi yang akrab disapa Bu Her tersebut. Tanggapan saya mengenai kasus kekerasan terhadap anak selebgram, yaitu kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang serius dan memerlukan perhatian tindakan segera. Dampak dari kekerasan ini bisa sangat merusak baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, dan dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam jangka panjang, seperti dia akan trauma gitu nantinya. Untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap anak tersebut, langkah yang perlu diambil adalah melaporkan, mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan dan memastikan bahwa ada perlindungan yang efektif untuk melindungi anak-anak. Pastikan bahwa pelaku kekerasan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera. Lalu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran atas bahaya kekerasan terhadap anak dan memberikan pendidikan tentang cara-cara mendidik anak tanpa kekerasan. Lalu, memberikan dukungan kepada keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, dan masyarakat luas. Dalam kasus tersebut, kedua orang tua anak yang mengalami kekerasan telah melaporkan langsung kepada pihak yang berwajib. Dan itu merupakan penanganan yang tepat untuk memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai isu tentang hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.